Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi atau pra-supervisi ya. Pada mata pelajaran apa Pak? PPKN. PPKN. Nama guru Suharjo. Suharjo. Nanti kelas berapa Pak yang mau disupervisi? Kelas 10 Pak. Kelas 10 ya. Langsung aja Pak ya. Di kelas 10 materinya Untuk materi itu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di dalam materi ini Bapak menjadi tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan Pak, itu kan sebenarnya sudah ada di RPP saya gitu kan. Iya. Nah yang mana kalau yang namanya PKN ini Pak, untuk tujuan pembelajaran itu sebenarnya ada 4. Iya. Ada secara spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah Iya. yang mana untuk yang spiritualnya itu melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Itu secara spiritualnya. Kemudian untuk yang sosialnya yaitu peserta didik mengedepankan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk dukungan warga negara. Kemudian untuk yang pengetahuannya itu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, adapun untuk yang keterampilannya yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, itu secara tujuannya untuk pembelajaran PKN ini, Bang. Tadi tujuan pembelajaran itu ada 4, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di dalam supervisi ini nanti yang saya ingin lihat areal pengembangan yang ingin saya lihat. Baik Pak, karena di sini saya rencananya itu mau melakukan yang namanya produk Pak. Jadi ya produk. Nah itu bisa nanti dilihat hasilnya, yang mana rencana saya itu berupa poster Pak. Poster. Iya poster, berupa poster. Ini hasilnya ya lah. Berarti nanti dalam pembelajaran ini pada saat supervisi saya akan tekankan atau melihat bagaimana di dalam proses produknya ya. Iya produknya. Nah, untuk mencapai produk itu kan ada strateginya. Nah, di dalam pembelajaran Bapak ini strategi yang akan diterapkan itu apa Pak? Jadi gini Pak, untuk strategi yang digunakan yaitu saya menggunakan PJBL atau Project Based Learning, yang mana untuk metodenya itu menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Jadi ada 4 lah. Ada 4 ya? Nggak ada 4 metodenya, tapi kalau model pembelajarannya itu PJBL. Sangat bagus sekali ya. Nanti saya ingin melihat ya dalam proses pembelajaran, dan mudah-mudahan apa yang ingin menjadi target atau menjadi strategi dalam pembelajaran ini bisa tercapai ya. Dan belajarnya nanti kapan Pak? Supaya nanti kita bisa mengatur waktunya. Ya mungkin minggu-minggu ini juga Pak bisa. Minggu ini ya. Jam berapa nanti Bang kita? Ya sekitar jam habis istirahat pertama Pak, jam 10 ya. Jam 10 ya. Berarti nanti masuk di kelas 10 ya. Iya. Di kelas 10 jam 10 ya berarti istirahat ya. Terima kasih ya Pak Suharjo, dengan kita berbagi, dan nanti kita akan melihat bagaimana proses pembelajarannya di hari Rabu ya. Kita akan melaksanakan supervisinya, dan di kelas 10 IPA 1. Nah, harapan saya pada saat supervisi nanti apa menjadi tujuan dalam pembelajaran itu tercapai, areal pengembangan yang ingin dilihat itu tercapai, dan strategi-strategi yang
digunakan oleh Pak Soeharjo dalam pelaksanaan pembelajaran juga tercapai sehingga nanti pembelajarannya tercapai. Nang ingin melihat nanti ya, kita bisa berbagi. Nah setelah pembelajarannya nanti kita akan ada interview lagi. Ya. Nah, interviewnya itu nanti pasca pembelajaran. Nah kira-kira Pak Soeharjo nanti hari apa? Mungkin setelah itu juga bisa, Pak. Setelah itu ya? Ya, setelah itu pembelajaran yang jam 10 itu ya mungkin setelah itu bisa. Oh bisa ya? Iya. Terima kasih Pak Soeharjo. Ya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk hidup kita. Jadi silakan pimpin berdoa dulu. Teman-teman sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya. Saya akan absen dulu untuk kehadirannya, ya. Amai, Paul Miswa, Dina, Inas. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inas, tolong pimpin ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memasuki materi, ya saya ingin tanya dulu, mungkin kalian ingat siapa yang minggu ada disintegrasi nasional. Integrasi nasional dengan disintegrasi nasional itu berbeda. Kalau dia integrasi nasional, ya itu kan secara umumnya itu disebut dengan persatuan. Tapi kalau dia disintegrasi nasional itu perpecahan. Ya. Nah, jadi integrasi nasional dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lihat sekarang ini ya kita bisa hidup secara damai walaupun berbeda agama, bahasa, suku. Itu sebenarnya salah satu bentuk ya integrasi implementasi integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian dalam kita mempelajari yang namanya integrasi nasional ini, ya kita memiliki yang namanya manfaat. Apa sih sebenarnya manfaat daripada integrasi nasional? Ada, ya. Salah satunya ya misalnya kita bisa hidup secara damai walaupun berbeda. Ya, kita ambil contoh misal, Radit sukunya apa dia? Banjar. Amai sukunya apa? Banjar juga. Ada yang sukunya lain berbanjar? Kamu? Dayak. Ada yang Banjar, ada yang Dayak. Tapi kan masih bisa duduk secara bersama-sama di sekolah, belajar di kelas yang sama. Itu salah satu bukti, ya, dari yang namanya manfaat. Kita mempelajari integrasi nasional. Ya. Dengan kita mengetahui apa itu integrasi nasional, ya maka kita tidak akan terjadi yang namanya perpecahan. Ya. Untuk materi ya kali ini
secara garis besarnya, nah ini KD-KD-nya ya. Di situ kalau kita lihat untuk kompetisi dasarnya yang 3.5 itu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu KD-nya. Tetapi untuk indikatornya yaitu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian mengklasifikasikan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, tujuannya, kalian bisa lihat sendiri tujuan daripada kita mempelajari ini. Untuk pengetahuannya di situ yaitu menganalisis faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian mengklasifikasikan tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Adapun sikap spiritual sosialnya di situ kami bisa lihat melalui gambar peserta didik dapat menyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Kemudian untuk sosialnya, peserta didik mengedepankan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk dukungan keluarga dan negara. Ini petunjuknya. Nanti kalian boleh menggunakan handphone karena ini kan berhubungan dengan membuat poster. Jadi kan bisa menggunakan handphone. Nah ini untuk tema-temanya. Ya. Ada integrasi dalam keluarga, integrasi di dalam sekolah, integrasi di dalam masyarakat, kemudian integrasi di dalam berbangsa dan bernegara, kemudian integrasi antar umat beragama. Jadi kalian pilih saja dari 5 ini yang mana yang ingin kalian buat posternya. Ya. Kita di sini ada yang namanya aturannya, ya. Ya, dalam hal membuat poster itu ada aturannya yang seperti ini. Saya akan perlihatkan. Nah ini aturannya. Tapi sebelumnya saya lupa lihat, saya bagikan untuk LKPD-nya biar masing-masing kelompok bisa melihat. Baik, itu untuk LKPD-nya, ya bisa kalian lihat di situ aturan atau langkah-langkah dalam hal membuat yang namanya poster. Nah, yang pertama menentukan topik dan tujuan poster. Tadi kan kalian sudah memilih kan tema kalian apa untuk masing-masing kelompok sudah kan. Nah, jadi kalian itu yang pertama, kemudian memilih kata dan menyusun kalimatnya. Jadi dalam hal membuat poster itu dalam segi kata atau kalimatnya ya yang harus sifatnya bermakna ya. Kemudian untuk minggu depannya kita akan masuk kepada ancam integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu untuk minggu depan. Kemudian
Tadi tolong bantu berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangan Pak Soeharjo, dan pada hari ini kita akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan pasca observasi pengamatan proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin Pak Harjo ya. Ya. Dan sebelum kita melakukan wawancara, kami perkenalkan dulu, ini ada Bu Cahaya sebagai PP kami, sebagai guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serian. Nah, bagaimana perasaan Pak Soeharjo pada saat saya mengamati Pak Harjo mengajar di kelas 10 IPA 1? Ya senang gitu kan, karena ya paling tidak itu menjadi evaluasi untuk saya gitu kan, supaya kedepannya saya mengajar bisa lebih baik lagi. Pada saat masuk di kelas IPA 1, Ya. apakah Pak Harjo merasa terganggu atas kehadiran saya atau keberadaan saya kemarin? Sama sekali tidak terganggu. Tidak. Nah, Pak Harjo kemarin sudah menceritakan berkaitan dengan apa yang mau dipantau pada saat pembelajaran ya, Iya. yaitu berkaitan dengan produk ya. Ya, produk. Nah, ceritakan berkaitan dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin. Ya, baik. Kemarin kan saya menggunakan yang namanya PJBL gitu kan. Nah, yang mana untuk metodenya itu kan ada yang namanya ceramah, kemudian penugasan, nah dan pembentukan kelompok gitu kan. Nah, jadi di sini untuk tugasnya itu kan saya memang untuk produk gitu kan, yang mana hasilnya itu adalah berupa poster. Poster. Iya, Nah, berupa poster. dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Harjo pada saat kita pra kemarin, dan saya amati pada saat pembelajaran, saya rasa sudah tercapai dengan baik, proses pembelajaran juga baik. Dan nah, gimana anak-anak di dalam pembelajarannya kemarin Pak? Menurut saya ya anak-anak cukup senang gitu kan, karena untuk sementara ini kan ya kita yang namanya itu kan hanya terfokus pada yang namanya ceramah atau hanya kepada guru saja, tapi dengan menggunakan metode yang seperti itu gitu kan, anak-anak bisa lebih pelajaran itu lebih menyenangkan gitu kan. Jadi ya mungkin Bapak tahu yang namanya PKN ini biasanya jam-jam siang gitu kan, ngantuk. Nah, dengan seperti itu ya mereka bisa lebih kelasnya bisa lebih hidup lah gitu kan. Berarti ya saya rasa juga kemarin ya, walaupun jam 10 ya, mungkin waktu-waktu sudah ngantuk, dan anak-anaknya antusias untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Harjo dengan metode pembelajaran yang telah disampaikan, dan lebih khususnya kepada dalam bentuk produknya. Iya. Nah, produk apa kemarin yang disampaikan atau yang didapatkan oleh anak-anak kita Pak? Poster. Poster ya. Nah, poster. Nah, di dalam poster itu apa saja isi atau rubrik yang di penilaiannya Pak? Ada 4 Pak, untuk rubrik penilaian itu, yaitu isi, kemudian gambar daripada poster itu sendiri, kemudian cara penulisan. Nah, itu. Ada 4 ya, ada 4 penilaian atau rubrik penilaiannya. Dan pada saat memberikan penugasan dalam bentuk poster, itu ada nggak kendala yang dihadapi oleh muridnya pada saat itu Pak? Kalau untuk kendala sih ya mungkin tidak ada. Anak-anak ini kan terpon semua ya, yang mana untuk pembuatan poster ini kan sekarang ini kan kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Canva yang ada di handphone, dan itu mudah diakses Pak. Oh, berarti kemarin anak-anak sudah ke Canva ya? Iya, Canva. Ya, berarti ya. Berarti nggak ada kendala yang signifikan ya? Tidak. Nah, sudah bagus sekali berarti ya. Terus untuk selanjutnya
kira-kira Pak Harjo itu apa arah tindak lanjut untuk pembelajaran dalam bentuk produk ini? Ya, nah jadi untuk depannya ya untuk sekarang ini kan saya mungkin menggunakan yang namanya produknya poster, tapi kedepannya ya saya akan lebih ke video dan video. Video atau mungkin ditambah dengan audio ya. Iya, video itu dan audio. ada. Dalam pembuatan audio video ini Bapak kapan kira-kira akan? Ya mungkin setelah semester depan ini kita memasuki ulangan, jadi ya mungkin semester depan ya mungkin bisa dimulai untuk video itu. Video berarti depan ya. Iya. Nah itu penugasan dalam itu ini Pak sebagai guru PPKN apa yang atau apa yang harus dijalankan ya, Bapak yang siapkan lah. Ya kalau untuk saya ya mungkin yang disiapkan itu paling tidak ya kita hanya temanya saja gitu kan, tema untuk anak itu bikin video misalnya integrasi nasional misalkan. Nah jadi anak-anak itu bikin video yang berhubungan dengan yang namanya integrasi nasional. Oh berarti Iya. tema ya, Iya, tema tema. anak-anak sudah siap ya. Iya. Dan Dan itu dalam bentuk isinya apa, Iya. nanti anaknya yang menentukan. iya, Oh, misalnya arah video mereka yang Ya, tentukan. oh, Saya ya. cuma berikan temanya tentang integrasi nasional. Berarti Pak sudah melakukan diferensiasi untuk konten. Profil belajar anak-anak. Dan bagaimana pada saat pertandingan? Ya gitu kan, artinya ya saya kan mendapat ilmu baru gitu kan dari Pejaki yang mungkin kita ini ya, pasti berlebihan. Nah dengan seperti ini kan ya mungkin yang awalnya saya tidak tahu, saya bisa tahu gitu kan, dan arah pelajaran saya bisa lebih lagi. Ya, berarti ini ada manfaatnya ya. Iya. Dan mudah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Harjo bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lain Iya. untuk melihat pembelajaran Pak Harjo, dan teman-teman yang lain juga mengikuti, sehingga nanti di dalam pembelajarannya itu sudah memerdekakan anak sudah bisa memilih sendiri dan bisa mendengar suara anak. Iya. Ya. Dan terima kasih ya atas waktunya, dan saya tunggu lagi Pak Harjo ya informasi berkaitan dengan konten video yang akan diberikan ditugaskan kepada anaknya, dan setelah pembelajaran nanti mungkin bisa kita cerita lagi atau komunikasi atau wawancara lah. Ini akan menukar informasi di mana ada kekurangan, kelebihan, nanti bisa kita perbaiki bersama demi pembelajaran yang baik, demi pembelajaran yang jadi tujuan pembelajaran itu tercapai. Mungkin itu ya, terima kasih. Dan kalau ada yang kurang baik kita tadi memaafkan, dan kita akhiri wawancara ini dan kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada masukan kah dulu kan? Ya, sudah. Oh sudah kah? Ya. Coba cek lagi. Bahaya kita terekam lagi.